Halo sahabat, seperti biasa ya, saya mau pulang, mau cari bebek, dan kita mau jual pakan bebek ya. Jual pakan bebek untuk beli bebek ke daerah Serang. Oke, sahabat, kita udah nyampe di lokasi ya. Dan ini para bandar bebek nih. Bos bebek sama pembelinya ini lagi pada ngobrol ya. Sedang menceritakan tentang harga sekarang yang cenderung menurun ya. Oke sahabat, video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara ternak bebek yang baik, yang efektif dan menguntungkan ya sahabat. Bukan yang asal-asalan, tapi yang benar-benar efektif, mudah dan menguntungkan. Oke sahabat, kita bahas. Begini ya sahabat ya. Jadi menurut pengalaman saya yang sudah saya lakukan berkali-kali dan menguntungkan, itu yang efektif itu yang pakannya yang kita sudah benar-benar kita siapkan ya, yaitu yang saya lakukan biasanya pakannya itu nasi aking dan juga dedak dan konsentrat ya, bukan ikan pecah ataupun bukan kepala udang ya, tapi kalau yang saya lakukan itu selalu dengan konsentrat. Kenapa harus konsentrat? Karena konsentrat itu selalu ada di toko manapun ya, di toko pakan manapun biasanya selalu ada konsentrat. Dan juga nasi aking kita bisa siapkan terlebih dahulu, dan dedaknya ya, kita harus pilih dedak yang benar-benar halus, yang bagus, dan itu juga bisa kita siapkan sebelum memulai ternak. Kita bisa siapkan dulu pakannya ya. Jadi dengan pakan yang sudah tersedia, kita itu akan enak menjalankan peternakan kita, itu akan lebih enak, lebih efektif. Kenapa efektif? Karena dengan pakan yang disiapkan terlebih dahulu itu enak sekali sahabat ya. Pakan tersebut itu sudah mengandung protein dan energi yang dibutuhkan bebek. Jadi kita nggak usah lagi harus mencari bahan-bahan yang basah ya, seperti ikan rucah ataupun seperti kepala udang yang basah dan sangat mungkin akan membuat kandang bebek kita bau ya. Jadi dengan nasi aking, konsentrat dan dedak itu sangat efektif menurut saya ya. Dan kalau kita ternak dengan pakan basah ya, seperti kepala udang dan ikan rucah tadi, itu sering terjadi kekurangan ya, kehabisan stok makan. Itu sangat sering sekali itu. Jadi kadang-kadang kita mencari ikan itu nggak ada ya, ataupun kepala udangnya kalau hari Minggu itu tutup pabriknya, jadi nggak ada stok. Nah itu tidak efektif dan tidak efisien. Yang sangat efektif adalah nasi akingnya sudah di stok dulu, dan konsentrat itu bisa kita beli sedikit-sedikit, karena di toko pakan itu konsentrat itu selalu ada. Jadi tidak perlu kita nyetok dulu ya, tapi kita bisa beli dengan tidak harus banyak. Misal 1 karung, 2 karung habis, kita beli lagi, seperti itu sahabat ya. Jadi kita untuk konsentrat kita bisa beli nyicil, tapi untuk nasi aking kita harus nyetok. Nah begitu sahabat ya, sangat efektif sekali dan selalu ada. Tenang ketika kita beternak menjalankannya, dan juga hasil sudah di depan mata. Oke sahabat, dan saya yakin dengan pakan yang kering seperti tadi ya, yaitu nasi aking, dedak dan konsentrat, akan lebih menguntungkan daripada dengan pakan basah. Yang pertama, menguntungkan waktu ya, waktunya bisa kita atur, bisa kita kasih makan terserah kita ya, mau jam berapanya, dan juga sudah jelas sangat menguntungkan untuk waktunya, dan juga sangat menguntungkan untuk hasilnya ya sahabat.
Cuman bedanya kalau dengan pakan yang kering seperti yang saya jelaskan tadi itu membutuhkan modal yang cukup banyak ya, karena nasi aking juga mahal, konsentrat mahal ya, dan juga dedak mahal. Tapi kita jangan lihat mahalnya, tapi lihat efektifnya ya, karena sudah saya uji semuanya itu ya, untuk bebek pabrikan seperti Gunung Sindur, PPM dan lain-lainnya itu yang pabrikan yang bagus itu udah jelas FCR-nya itu 2 ya. Jadi 4 kilo pakan menghasilkan 2 kilo daging. Dan untuk MFC 2 lebih ya, 2,3an ya. Nah, itu dari situ kita udah bisa ngitung kalau di situ itu sangat untung. Dan untuk yang pakan basah itu tidak jelas FCR-nya ya. FCR-nya tidak jelas kalau yang pakan basah itu seperti nasi aking sama apa namanya campurannya dengan ikan rucah ataupun dengan kepala udang itu nggak ada ini ya, nggak ada batasan. Biasanya kita ngitung akhir, tapi setelah kita hitung akhir hasilnya itu mepet banget sahabat. Oke sahabat, sudah jelas ya, sudah saya jelaskan, saya uraikan dengan detail. Mudah-mudahan sahabat paham. Dan sampai di sini dulu sahabat jumpa kita kali ini. Salam sehat, salam ternak, salam 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.